Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar tentang cash flow problems, kita akan membahas tentang collecting system. Nah, collecting system ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama tentang credit policy atau kebijakan pembiayaan atau kredit. Yang kedua adalah tentang invoicing procedures, prosedur-prosedur dalam menyelesaikan invoice ya, penagihan kepada customer. Yang ketiga tentang accounts receivable follow up, bagaimana menindaklanjuti account receivable yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat tentang cash discounts. Yang kelima tentang finance charges atau biaya keuangan. Yang keenam atau terakhir adalah tentang holding delivery. Kita akan membahas satu persatu dari collection system ini. Credit policy atau kebijakan kredit perusahaan. Idealnya perusahaan menerima collecting account receivable sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam credit policy atau kebijakan kredit. Namun biasanya perusahaan juga tetap memberikan credit terms ya atau grace period ya. Itu adalah sebuah kebijakan di mana customer bisa menunda pembayaran hingga beberapa hari atau pekan untuk bisa memulai pembayaran. Nah, kebijakan kredit perusahaan bisa ditentukan misalnya perusahaan memiliki kebijakan pembayaran account receivable bagi customer adalah 30 hari. Nah, maka 30 hari ini menjadi kredit limit dari perusahaan kredit terms dari perusahaan. Kemudian kebijakan lainnya dari kebijakan kredit adalah terkait dengan kredit limit. Misalnya perusahaan menentukan $3.000 ya US dollar misalnya menjadi kredit limit bagi setiap customer. Nah, kredit limit dan kredit terms ini bisa ditentukan kebijakannya oleh masing-masing perusahaan disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Perlu dicatat bahwa kredit ini adalah merupakan suatu privilege ya. Dan dia bukan merupakan hak bagi customer. Jadi kita harus pilih-pilih customer mana yang memang pantas untuk mendapatkan privilege berupa kredit ya atas barang dan jasa yang kita delivery kepada mereka. Yang kedua adalah invoicing. Nah, invoicing ini juga menentukan sejauh mana kemampuan perusahaan untuk bisa mengkolek account receivable secara tepat waktu. Semakin cepat proses invoice dibuat, maka semakin cepat pula kesempatan bagi perusahaan untuk mengkolek accounts receivable. Karena itu, proses untuk membuat dan menerbitkan serta mengirimkan invoice kepada customer ya menjadi sebuah proses yang penting dalam collecting account receivable. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana perusahaan kemudian memfollow up, menindaklanjuti account receivable. Nah, ini juga menjadi step yang penting bagi perusahaan ya untuk bisa lancar ya mengkolek account receivable-nya dari customer. Kita bisa menentukan account receivable follow up ini setelah berapa hari ya perusahaan itu memiliki credit term ya. Kemudian apabila melebihi 30 hari yang menjadi kredit term perusahaan, maka akan menjadi catatan apabila ada customer yang membayar melebihi dari 30 hari ini. Nah, memfollow up secara tepat waktu account receivable yang kita berikan kepada customer menjadi bagian penting ya untuk mengkolek account receivable guna mendapatkan cash receipt yang lebih cepat. Cash discounts. Cash discounts ini juga penting untuk menstimulus pembayaran yang lebih cepat agar cash menjadi lebih cepat lagi datang ke rekening kita. Nah, kebijakan cash discounts misalnya apabila kita memiliki limit kredit 30 hari kepada customer, maka apabila customer membayar dalam jangka waktu 10 hari pertama, maka mereka bisa mendapatkan cash diskon sebesar 1% misalnya. Nah, ini adalah kebijakan yang juga bisa menstimulus account receivable itu bisa tertagih lebih cepat. Dengan demikian, maka perusahaan juga akan mendapatkan akselerasi cash flow dan tentunya
hal ini bisa mereduksi investasi kita dalam account receivable yang pada gilirannya juga akan mereduksi bad debts yang kita miliki akibat ketidakcukupan kas tadi. Nah, dengan demikian ya, berikutnya keuntungan yang kita miliki juga dapat mendecrease atau menurunkan cost ya dalam follow up accounts receivable. Dalam memberikan cash discount, perusahaan sesungguhnya juga mengeluarkan kas ya. Jadi cash discount ini adalah kompensasi bagi perusahaan yang ingin mendapatkan cash lebih cepat sehingga terpotong ya misalnya 1% ya karena pembayaran dilakukan lebih cepat oleh customer. Nah, kemudian efek yang kedua bisa jadi memiliki dampak terhadap revenue expectation dan juga laba yang diekspektasikan oleh perusahaan. Ya, akibat dari 1% yang perusahaan berikan dan banyak customer yang memanfaatkan 1% itu, maka cash flow yang lebih cepat, cash inflow yang lebih cepat diterima oleh perusahaan juga memberikan konsekuensi adanya gap antara revenue expectation and earnings dengan aktualnya gitu ya. Jadi bisa terjadi ekspektasi revenue dan earningsnya lebih tinggi daripada aktualnya. Nah, yang ketiga akibat dari cash discounts juga adalah bahwa terdapat indirect cost yang berhubungan dengan penindaklanjutan dari diskon-diskon yang misalnya unauthorized ya, misalnya tidak mendapatkan otorisasi sebetulnya, tapi mungkin karena ada kedekatan antara bagian marketing ya dengan customer, maka biasanya bagian marketing secara masif atau secara agresif gitu ya memberikan diskon ya kepada customer ya, walaupun dia misalnya lebih dari 10 hari misalnya. Nah, kemudian cash discount ini juga memberikan konsekuensi bagi perusahaan untuk juga memproses, bukan memproses tapi dia menanggung cost-cost processing ya dari yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap customer itu mengambil diskon yang betul, yang benar memang diberikan oleh perusahaan ya sebagai bagian dari pengurangan dari payments-nya. Nah, ini juga kan membutuhkan perhatian perusahaan sehingga secara tidak langsung memberikan cost waktu dan tenaga juga bagi perusahaan untuk memaintain ini. Setelah cash discount, di sini ada finance charges. Nah, finance charges ini diberlakukan apabila customer tidak mengikuti rules ya, tidak mengikuti aturan atau kebijakan kredit yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya dia membayar lebih dari 30 hari yang menjadi limit kredit atau credit term yang diberlakukan bagi customer tersebut. Maka finance charge biasanya menjadi satu hal yang bisa diterapkan oleh perusahaan ya dalam rangka memberikan warning kepada customer yang sering melakukan pembayaran di luar credit term. Nah, yang kelima adalah tentang holding delivery. Holding delivery ini kaitannya dengan bagaimana perusahaan bisa menerapkan secara disiplin pembayaran bisa dilakukan oleh customer. Artinya ketika dilakukan penjualan tunai ya di mana COD atau cash on delivery itu diterapkan, maka no pay no way, tidak ada pembayaran maka barang tidak di delivery, tidak diantar, tidak dikirim gitu ya. Nah, ini yang akan bisa membuat perusahaan secara fair dan juga secara efektif bisa menjalankan policy dan prosedur yang memang seharusnya bisa dilakukan oleh perusahaan secara disiplin untuk menjaga agar problem cash flow di depan tidak banyak terjadi dan bisa tetap mengantisipasi masalah-masalah yang berkaitan dengan cash flow perusahaan. Nah, itulah keenam bagian dari collection system
yang bisa dijalankan oleh perusahaan agar dapat mengelola cash inflow-nya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.